Ini adalah beberapa kesalahan yang sering sekali mahasiswa lakukan saat melakukan prosedur pengolahan data penelitian yang akhirnya ini membuat skripsi menjadi rendah kualitasnya. Apa saja kesalahan-kesalahan tersebut? Mari kita simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang tentunya ini akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Di video kali ini saya akan berdiskusi tentang beberapa hal yang menjadi keresahan saya. Salah satunya adalah kesalahan yang kerap sekali ditemui saat bimbingan ataupun saat ujian ya. Banyak sekali mahasiswa yang melakukan kesalahan ini, dan di bagian-bagian ini rawan sekali akan kesalahan tersebut. Bahkan sampai lolos bimbingan ataupun lolos sidang, kesalahan tersebut masih ada gitu ya. Nah, apa saja kesalahan itu? Ada tiga hal ya, ada tiga hal yang saya sudah rangkum. Yang pertama, kesalahan dalam pengambilan sampel. Kemudian yang kedua adalah kesalahan dalam pembuatan instrumen penelitian. Kemudian yang ketiga adalah tahap salah paham ya, atau tidak paham dalam melakukan prosedur pengolahan data. Nah, tiga hal ini yang kerap sekali ditemui, yang akhirnya skripsi itu jadi rendah kualitasnya. Padahal di awal, di bab 1, latar belakang sudah bagus, sudah ada urgensi yang memang ini perlu dilakukan penelitian. Tapi saat melakukan kesalahan ini, akhirnya itu skripsi yang awalnya dianggap bagus itu jadi tidak berkualitas, dan sayang sekali ya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah kesalahan dalam pengambilan sampel. Nah, ini kerap sekali ditemui. Banyak mahasiswa yang saat mengambil sampel itu tidak didasari dengan hal yang jelas. Misalnya dalam penentuan jumlah sampel, mahasiswa lebih memilih hal yang paling mudah, yang paling gampang. Misalnya dia menetapkan hanya 30, menetapkan hanya 100, dan itu tidak ada dasarnya. Kalau misalnya ada dasarnya ya sih it's okay ya, gak apa-apa. Tapi ketika itu tidak berdasar dan hanya dicantumkan berdasarkan subjektivitas peneliti, tentu itu jadi bermasalah dan jadi hal yang sangat disayangkan ya. Karena memang saat penentuan sampel ini akan berpengaruh pada generalisasi populasi. Kalau misalnya sampel yang ditentukan tidak mewakili, ya percuma juga melakukan penelitian ya. Atau kita hanya ngambil sampel seadanya tanpa ada dasar, hanya 30, hanya 40 misalnya ya, tanpa ada dasar yang jelas, dan itu sayang sekali. Itu tidak bisa digeneralisasikan terhadap populasi karena kurang sampelnya gitu ya. Baiknya saat penentuan jumlah sampel, teman-teman harus disertakan dasar yang kuat ya. Pakai teknik apa penentuan jumlah sampelnya, dan kemudian pengambilan sampel. Nah, yang teknik pengambilan sampel ya kan itu macam-macam ya. Ada yang random sampling, ada yang purposive sampling gitu ya. Ini kadang mahasiswa pun tidak paham di sini, hanya ikut-ikutan di skripsi yang terdahulu atau jurnal yang memang tidak disesuaikan dengan kondisi mereka. Misalnya mereka ambil sampel random. Nah, random itu kan perlu ada list sampel, dan kemudian kita acak, atau list populasinya kemudian kita acak secara random. Bukan kita sebar secara kemana-mana yang nyangkut baru kita ambil sampel, kan nggak seperti itu. Nah, itu salah satu kesalahan mahasiswa yang sering sekali, dan terkadang kesalahan itu lolos ya. Banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan mahasiswa di hal tersebut ya, di pengambilan sampel ini, lolos di bimbingan ataupun lolos di ujian. Nah, bagi teman-teman yang nonton video ini, harap perhatikan hal ini ya. Kemudian yang kedua adalah instrumen.
Kalau kita bicara instrumen, itu merupakan alat yang kita gunakan untuk mengumpulkan data. Kalau instrumennya dibuat asal dan tidak berdasar, ya lagi-lagi tidak berdasar, ini disayangkan sekali. Meskipun di bab 1 itu bagus banget nih ya, misalnya bab 1 bagus, ada masalahnya, masalahnya jelas dan urgensinya jelas gitu kan. Tapi kita pakai alat yang kurang bagus, nah, ini akan menurunkan kualitas skripsi kalian. Jangan sampai membuat instrumen itu asal-asalan, kopas sana kopas sini tanpa ada kejelasan sumber. Kita hanya membuat pernyataannya tidak berdasar juga gitu ya. Nah, ini perlu dihindari. Saat pembuatan instrumen penelitian kan itu harus benar-benar kita pikirkan, mulai dari konstruk variabelnya seperti apa, dari teorinya, bahkan dari teorinya, kemudian indikator-indikatornya, sampai akhirnya membuat sebuah pernyataan yang kita jadikan instrumen. Sampai kita harus detail juga, itu kita adaptasi dari mana gitu ya. Itu harus jelas sumbernya. Dan ini kerap sekali diabaikan oleh mahasiswa. Mereka membuat kuesioner ya sekedarnya gitu ya, sekedar dia nemu dijadikan kuesioner tanpa ada kejelasan konstruk variabelnya atau operasional variabelnya. Nah, ini sering sekali ditemui. Kemudian yang ketiga ini adalah terkait dengan pengolahan data, ya, prosedur pengolahan data. Tidak pahamnya prosedur pengolahan data. Nah, ini perlu diperhatikan oleh teman-teman semua. Terkadang mahasiswa yang saya temui ya, mahasiswa itu melihat tutorial tanpa dia paham. Maksudnya bagaimana nanti aplikasi ke penelitian kita seperti apa. Kan sekarang sudah banyak ya di YouTube tutorial-tutorial pengolahan data. Nah, baiknya basicnya dulu harus diperkuat supaya saat melihat contoh tutorial ya, itu kita udah tahu harus diaplikasikan di penelitian kita seperti apa. Kan gitu ya. Bisa jadi kasusnya beda yang dicontohkan di tutorial YouTube dengan yang penelitian kita. Nah, ini ketidakpahaman prosedur pengolahan data jadi hal yang bisa membuat skripsi kalian kualitasnya jelek, meskipun mempunyai permasalahan yang memang jelas dan di awal-awal itu di latar belakang udah bagus banget gitu kan. Kualitas skripsi jelek gara-gara kalian tidak paham prosedur pengolahan data. Nah, ini macam-macam ya ketika tidak paham prosedur pengolahan data ini. Bisa jadi yang pertama, kita tidak bisa ya, mahasiswa ini tidak bisa membedakan jenis-jenis data. Kan macam-macam ya jenis data itu, ada yang cross section, time series, dan data panel. Dan semua data ini mempunyai perlakuan dan analisis yang berbeda masing-masing ini ya. Atau bahkan ada lagi tingkatan data, nominal, ordinal, interval. Data yang digunakan apa gitu loh. Ya, ini tidak paham mahasiswa, sehingga asal saja ketika dia punya data, misalnya data panel, terus dia hanya lakukan analisis OLS saja gitu kan ya, karena melihat contohnya seperti itu, meskipun tutorialnya hanya regresi, tapi kan data panel punya treatment yang berbeda ya, punya pendekatan yang berbeda, nggak hanya OLS. Pemilihan model terbaik itu harus seperti apa kan gitu. Nah, ini kadang mahasiswa tidak paham. Mahasiswa tidak paham di sini. Lalu di uji asumsi, misalnya data kita adalah data cross section. Uji asumsinya nggak perlu pakai autokorelasi, tapi mahasiswa pakai autokorelasi gitu ya, hanya nambahin aja, padahal itu tidak guna. Nah, itu kan nggak paham prosedur penelitian gitu ya. Ini perlu diperhatikan oleh teman-teman semua. Jenis-jenis data yang dipakai jenisnya apa, kemudian analisisnya harus seperti apa dengan jenis data tersebut. Nah, kemudian ini masih tahapan di pengolahan data adalah keliru saat pengujian instrumen ya. Banyak mahasiswa yang melakukan uji instrumen itu sekaligus setelah mendapatkan data. Itu salah, padahal uji instrumen itu di luar data penelitian kita. Kita punya instrumen ini, udah jadi instrumennya, kemudian kita ujikan dulu, setelah memang dinyatakan valid dan reliable, baru kita sebar gitu loh. Dan ini kebanyakan mahasiswa prosedurnya adalah dia punya instrumen, dia sebar ke semua sampel,
kemudian diolah semua dan uji instrumen ada di sana. Nah, itu keliru ya. Harusnya uji dulu instrumen baru sebar. Ketika memang dinyatakan valid dan reliable baru sebar gitu ya. Nah, itu keliru saat pengujian instrumen. Ya. Terus keliru saat uji asumsi ya, tadi yang saya sampaikan. Data cross section nggak perlu autokorelasi. Time series harus ada korelasi. Terus yang data panel asumsinya apa aja gitu ya, kan gitu. Itu perlu ada pemahaman dari mahasiswa. Kadang ada uji-uji yang nggak penting juga masukin gitu ya, sehingga ini apa kaitannya gitu ya. Nah, kemudian ini yang sering juga ya, masih di prosedur pengolahan data tidak paham arah hubungan. Nah, ini ya, ketika memang terdapat nilai negatif di T hitung, dia katakan itu tidak berpengaruh karena negatif. Kan itu salah. Saya sudah pernah buatkan video bagaimana cara interpretasi kalau nilai T-nya itu negatif, arah hubungannya negatif. Negatif di nilai T itu hanya berbicara terkait arah hubungan. Negatif atau positif hubungannya, bukan berarti uji hipotesis gitu ya. Nah, itu sangat keliru sekali. Silahkan teman-teman dicek video yang saya sematkan ya, terkait dengan nilai T negatif, dan itu banyak sekali mahasiswa yang gak paham di sana. Bahkan di jurnal-jurnal yang sudah terpublish pun ada aja kesalahan itu. Padahal salah dan itu diikuti dan terus saja gitu ya. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah salah interpretasi hasil uji hipotesis. Nah, ini banyak sekali ya. Ada yang mengatakan ini berpengaruh tidak signifikan. Ini berpengaruh tapi tidak signifikan. Gimana ceritanya gitu ya. Ini salah interpretasi ya. Saya pun sudah pernah bahas ini. Nanti saya akan coba spill videonya di deskripsi. Nah, itulah ya beberapa kesalahan yang sering ditemui dan memang kesalahan ini banyak lolos ya. Kesalahan ini gak pernah diperhatikan biasanya, jarang diperhatikan oleh pembimbing maupun ujian. Hanya beberapa dosen aja yang ngeh di sana, dan seolah-olah itu hanya hal yang lumrah. Padahal ketika memang ini dilakukan ya terjadi kesalahan-kesalahan yang tadi saya sebutkan, dari mulai kesalahan pengambilan sampel, pembuatan instrumen yang asal-asalan, dan tidak paham prosedur pengolahan data. Ternyata ini yang membuat kualitas skripsi mahasiswa menjadi kurang bagus, bahkan jelek ya, kualitas skripsinya jadi rendah. Padahal judul yang diangkat itu udah betul-betul bagus dan berdasar gitu ya, artinya permasalahannya ada, novelty-nya ada. Hanya karena kesalahan ini isinya jadi tidak berkualitas, kesimpulannya jadi gak jelas ya. Tentu kesimpulan dan kesarannya pun jadi gak jelas. Nah, jadi ya, hindarilah kesalahan-kesalahan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.